Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Izin kepada Ibu dosen yang mengajar, Ibu Sylvia Sari, SEMM, dan kepada teman-teman yang seperjuangan dengan kami melaksanakan project based learning, yaitu wawancara di Hayati Cafe. Mengetahui bagaimana sih anggaran di Hayati Cafe. Oleh karena itu, jangan lupa saksikan kami ya. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ketua Kelompok, saya Valini Cemendrova dengan nomor BP 230541. Saya Muhammad Dandi Kurniawan dengan BP 230209. Saya Vanesha Dwinaya dengan BP 230600. Saya Teddy Aprianto dengan nomor BP 230404. Saya Farida Friti dengan BP 230288. Saya Husnul Fikri Chan dengan nomor BP 230592. Halo teman-teman semua, terima kasih untuk Bang Soji yang telah meluangkan waktu untuk kami sehingga kami bisa melakukan wawancara di Hayati Cafe ini menyangkut tugas PBL Project Learning. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok Valini Cemendrova dan rekan-rekan saya. Saya Dandi Kurniawan. Saya Vanesha Dwinaya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, Bang. Ya, silakan. Boleh ceritakan sedikit, sejak kapan usaha ini berdiri, Bang? Ini berdiri sejak tahun 2025, awal tahun 2025. Berarti 1 tahun yang lalu ya, Bang? Ya, betul. Nah, siapa nih pemilik usaha Hayati Cafe ini, Bang? Pemiliknya itu Ibu Susi Hayati. Ya, jadi Hayati Cafe Resto ini diambil dari nama ibu ya? belakangnya. Keren. Apa jenis produk yang ditawarkan di Hayati Cafe ini, Bang? Produknya ada ya makanan kayak ada nasi goreng, ada apa, seafood juga ada kita, minuman juga ada kayak kopi, ada mocktail, ada juga jus ya. Lengkap di sini Ya, ya, Bang? lengkap. Kayak menu makanan kekinian lah gitu. Nah, di mana nih lokasi Hayati Cafe ini beroperasi, Bang? Oh, kita berlokasi di Bukit Petepiti Viewpoint, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Saya lihat di sini tempatnya, views-nya juga bagus ya, Bang? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Oke. Berapa jumlah karyawan yang dimiliki Hayati Cafe saat ini, Bang? Karyawan kita di kafe ini berjumlah 12 orang. Ada di kitchen, di dapur ya. Di dapur juga ada, di waiter juga ada, sebagian juga. Seluruhnya pokoknya 12 orang. Udah include semua ya, Include Bang? semuanya. Apa sih Bang latar belakang berdirinya Hayati Cafe ini, Bang? Oh, latar belakangnya kita sebelumnya kan ini hal yang baru bagi kita untuk buka usaha di food and beverage ini ya. Karena sebelumnya kita di shipping line, cuman di bidang jasa. Kalau ini kan dalam produksi, dalam bentuk barang ya. Jadi bagaimana sih Bang perkembangan usaha ini dari awal berdirinya mungkin? Awalnya kan ini tempat ini bukit, lahan kosong ya. Kita mau bikin tempat ya rumah untuk hari tua orang tua saya. Cuman kebetulan ini udah bangun jalan kan, kita lihat-lihat, kita kira bagus juga dibikin usaha ya, lumayan juga kan. Karena yang saya lihat di sini orang rame kan, anak-anak sore-sore rame gitu. Jadi sekalian coba yang tadi bisnis F&B kan, kita juga mau belajar juga di sini. Itu emang langsung pembangunnya langsung sebesar ini kah atau gimana itu, Bang? Oh enggak, dia bertahap. Dulu ada rezeki sedikit, nanti didaftarin lah bukitnya nanti. Jadi ada modal langsung bangun ya, Bang? Ya, ada dapat rezeki dikit, nanti kita pelan-pelan lah bangunnya. Oke, Bang. Apa saja sih Bang tantangan terbesar yang pernah dihadapi di Hayati Cafe ini, Bang? Oh, tantangannya kayak mungkin dari faktor karyawan, internal, apa tuh wajar lah. Terus ada tantangannya itu biasanya pemasarannya. Pemasarannya. Ya, supaya orang tahu gimana cara menarik pelanggan ke sini gitu aja. Lebih ke promosi ya, Bang? Promosi ya, soalnya kita di sini kan jangkauannya jauh. Iya. Bagaimana proses produksi atau kegiatan operasionalnya gini Bang di Hayati Cafe ini?
Jadi tamu datang bisa taking order di kasir langsung, atau dia bisa juga langsung di meja dia ambil dari waiters. Terus nanti baristanya juga itu taking order. Itu kan ada muncul checker untuk orderannya, CO kami biasa bilang. Nanti dibikin sesuai dengan pesanan. Berapa jumlah produksi rata-rata itu mungkin per hari atau per minggu atau per bulan Bang di Hayati? Untuk produksi mungkin 200 atau 300 lah range-nya. Bagaimana sistem penjualan diterapkan di Hayati Cafe? Offline apa online? Sistem penjualan kita untuk saat ini kita masih pakai offline. Mungkin kedepannya mungkin kita adakan untuk online ya. Siapa target pasar utama dari Hayati Cafe ini? Target pasar utama mungkin kaum muda-mudi ya. Muda gitu. Pengen lihat sunset, ya, View laut dia gitu. ya. Atau pasangan muda-mudi ya kan. Iya. Apakah Hayati Cafe sudah melakukan pencatatan keuangan? Tentu saja setiap usaha tentu ada pencatatan keuangannya masing-masing, tentu ada. Bagaimana nih cara Hayati Cafe mencatat pemasukan dan pengeluarannya? Kita sudah otomatis dari pemesanan, dari kasir langsung include ke pencatatan pembukuan semuanya. Apakah Hayati Cafe sudah memiliki anggaran atau budget usaha? Ya pastilah, pasti itu. Cuman kita kan kadang ada anggarannya cukup atau enggak ya kan. Jadi kita pelan-pelan lah kalau ada budget kita kembangkan. Baik Bang, perkenalkan nama saya Teddy Prianto dan rekan saya. Saya Farida Finti. Baik Bang, saya ingin bertanya nih Bang, bagaimana Hayati Cafe menentukan harga jual produk? Biasanya sama kayak HPP. Untuk menentukan jumlah HPP itu kita mungkin dari per item kita ngitungnya. Misalnya dari makan aja, nasi, beras, berapa gram yang kita pakai, nanti kita hitung dari sana satu-satu. Jadi setelah itu baru digabung nanti. Berapa kisaran rata pendapatan per bulan Bang? Kisarannya mungkin 50 lebih lah kira-kira. Apa saja biaya utama dalam perusahaan hal ini Bang? Biaya utama mungkin ada dari gaji karyawan ya. Karyawan ini kan ada yang bulanan, juga ada yang harian. Ada juga biaya kayak listrik, kayak air. Kita kan di sini nggak ada sumur. Kita beli air pakai tangki, fresh waternya dari tangki. Apakah Hayati Cafe ini memiliki target penjualan setiap bulan Bang? So target pasti ada. Bulan kita akan meningkatkan jumlahnya targetnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan di Hayati Cafe ini Bang? Untuk faktornya mungkin macam-macam, ada banyak ya. Mungkin ada kakak atau saudaranya yang mau meeting atau booking tempat juga, itu juga bisa. Meeting room kita juga ada. Terus yang mau wedding juga bisa. Mungkin ada yang suntuk dari rumah, pengen lihat suasana yang tenang mungkin. Bagaimana Hayati Cafe menentukan jumlah produksi? Untuk jumlah produk dari masing-masing PC ya, ada kayak dari bar, ada juga di kitchen ya. Itu masing-masing mereka nanti setiap harinya itu mereka bikin perhitungan lah, kira hari ini berapa dijual gitu. Apakah di Hayati Cafe pernah terjadi kelebihan atau kekurangan produksi? Kelebihannya sih nggak ada ya, kekurangannya banyak. Soalnya siapa yang mau kelebihan ya, nggak mau kan. Apa saja bahan baku utama yang digunakan oleh Hayati Cafe? Bahan baku utama kita kalau dari minuman mungkin ada kopi, ada jus, ada buah-buahan ya, ada buah-buahan. Kalau makanan mungkin ada kayak ikan, kayak ayam, dan lain-lain banyak macam. Dari mana Hayati Cafe memperoleh bahan baku? Untuk memperoleh bahan baku ini kita kan ada pakai vendor. Vendor itu nanti yang menyediakan bahan baku kita sesuai dengan permintaan nanti dari kita. Apakah harga bahan baku di Hayati Cafe sering mengalami perubahan? Untuk bahan baku mungkin bukan di Hayati Cafe aja, mungkin di Indonesia sering berubah juga ya bahan pokok ya, kayak sayur berubah-berubah, cabai kadang bisa melambung, bisa turun. Mungkin bisa Bang kasih tahu jumlah tenaga kerja di sini? Berjumlah 12 orang, dan sebagian ada dari dapur, tenaga kerjanya juga ada dari waiter. Pokoknya semua di dalam Hayati ini ada 12 orang. Mungkin bisa spill dikit pengupahan dari karyawan Abang Oke. Itu pengupahan itu ada yang dibayar harian, ada juga teman-teman yang part time itu harian ya juga. Terus ada juga yang bulanan. Tadi kan udah masalah tentang karyawan ya Bang. Mungkin bisa Bang jelaskan sedikit yang masalah utama dari kafe ini Bang? Itu masalah utama dari kafe ini mungkin pelanggan kena banyak ya. Bisa ditambah lagi kan. Harapan Abang atau rencana untuk kedepannya kafe ini Bang? Rencananya kita untuk kafe ini kita mau bikin resort di atas. Saya pengennya di sini nih semua kalangan bisa menikmati. Kalau orang bilang harga kaki 5 rasa bintang 5. Oke. Boleh Bang, boleh. Oke Bang, ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Nah, apakah Hayati Cafe bersedia menggunakan sistem anggaran yang lebih terstruktur untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Hayati Cafe ini Bang? Untuk setiap usaha di mana-mana pasti pengen semuanya, pengen terstruktur. Kita rencananya ke depannya mungkin pakai sistem berbasis online. Oke, baik Bang Soji, terima kasih banyak untuk Bang Soji yang sudah meluangkan waktu
dan menempatkan kami agar bisa melaksanakan wawancara Project Based Learning mengenai anggaran bisnis pada hari ini. Oke adik. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah mendengarkan video kami pada hari ini dan teman-teman seperjuangan yang telah menikmati hasil wawancara kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.